Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Anemia defisiensi besi. 1. Pengertian, definisi. Anemia secara fungsional didefinisikan sebagai penurunan jumlah massa eritrosit sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen dalam jumlah cukup ke jaringan perifer. 2. Anamnesis. Pasien datang ke dokter dengan keluhan lemah, lesu, letih, lelah, penglihatan berkunang-kunang, pusing, telinga berdengung, penurunan konsentrasi dan sesak napas. Pada ibu hamil juga dengan keluhan yang sama. 3. Pemeriksaan fisik. Umum. Pucat dapat terlihat pada konjungtiva, mukosa mulut, telapak tangan, dan jaringan di bawah kuku. Gejala anemia defisiensi besi. Disfagia, atrofi papil lidah, stomatitis angularis, koilonika. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah, hemoglobin, H-bono, hematokrit, HT, leukosit, trombosit, jumlah eritrosit, MCV, MCH, MCHC, dan urin rutin. 5. Kriteria diagnosis. Anemia adalah suatu sindrom yang dapat disebabkan oleh penyakit dasar sehingga penting menentukan penyakit dasar yang menyebabkan anemia. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan darah dengan kriteria Hamengkubuwono darah kurang dari kadar Hamengkubuwono normal. Nilai rujukan kadar hemoglobin normal menurut WHO. 1. Laki-laki, 13 gdl. 2. Perempuan, 12 gdl. 3. Perempuan hamil, 11 gdl. 6. Diagnosis kerja. Anemia defisiensi besi. 7. Diagnosis banding. 1. Anemia defisiensi vitamin B12. 2. Anemia aplastik. 3. Anemia hemolitik. 4. Anemia pada penyakit. 8. Penata laksanaan. Prinsip penata laksanaan anemia harus berdasarkan diagnosis definitif yang telah ditegakkan. Setelah penegakan diagnosis dapat diberikan sulfasferosus 3x 200 mg, 200 mg mengandung 66 mg besi elemental. 9. Edukasi. 1. Memberikan pengertian kepada pasien dan keluarga tentang perjalanan penyakit dan tata laksananya, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berobat serta meningkatkan kualitas hidup pasien. 2. Pasien diinformasikan mengenai efek samping obat berupa mual, muntah, heartburn, konstipasi, diare, serta kehitaman. 3. Bila terdapat efek samping obat maka segera ke pelayanan kesehatan. 10. Kriteria rujukan. 1. Anemia tanpa gejala dengan kadar Hamengkubuwono 8 gdl. 2. Anemia dengan gejala tanpa melihat kadar Hamengkubuwono segera dirujuk. 3. Anemia berat indikasi transfusi, Hamengkubuwono 7 gdl. 4. Anemia karena penyebab yang tidak termasuk kompetensi dokter di layanan. Tingkat pertama misalnya anemia aplastik, anemia hemolitik dan anemia megaloblastik. 5. Jika didapatkan kegawatan, misal perdarahan aktif atau distres pernafasan, pasien segera dirujuk. 11. Prognosis. Prognosis umumnya dubia et bonum karena sangat tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Bila penyakit yang mendasarinya teratasi, dengan nutrisi yang baik anemia defisiensi besi dapat teratasi. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Defisiensi mineral. 1. Pengertian, definisi. Tidak terpenuhinya kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh per hari untuk bekerja secara optimal dan berlangsung lama. Dikarenakan malabsorpsi, asupan yang kurang, atau ekskresi yang terlalu cepat. Seperti kalsium, potasium, besi, seng, iodine, selenium, natrium, magnesium. 2. Anamnesis. Kekurangan natrium. Ditandai dengan menurunnya kadar plasma 130 mg/dl. Gejala, sakit kepala, perburukan kesadaran, kekurangan kalsium. Kekurangan asupan kalsium yang tak sebanding dengan pengeluaran kalsium di ginjal. Asupan kalsium 300 mg hari. Gejala, nyeri tulang, fraktur patologis, spasma otot, neuropsikogenik jika akut. Kekurangan iodium.
Biasa disebut atau gangguan akibat kekurangan iodium yang merupakan kurangnya asupan iodium per hari secara kronis dapat menyebabkan hipotiroid. Kekurangan zat besi ditandai dengan timbulnya gejala anemia dan menurunnya ferritin serum pada pemeriksaan di fasilitas kesehatan lebih lanjut. Gejala: letih, lesu, lelah, pusing DLL. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tanda vital, tensi, nadi, pernapasan, suhu, bila perlu. Pemeriksaan khusus. AKB-TB 70% atau 3 SD. B. Lemah. C. Demam. D. Frekuensi dan tipe pernapasan, pneumonia atau gagal jantung. E. Sangat pucat. F. Pembesaran hati, ikterus. G. Ulkus pada mulut. 4. Pemeriksaan penunjang. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis kerja. Defisiensi mineral. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. Kekurangan natrium, penata laksanaan. 1. Atasi penyebab hiponatremi. 2. Koreksi natrium 3% dosis 1 ml kg jam. 3. BB 50 kg koreksi 50 ml jam 500 ml 10 jam, 10 jam 12. 4. 35% NaCl 3% meningkatkan NaC 0,6 mol jam. Rumus defisit natrium 0,6 xBb kg x140 Na serum. Si diberikan jika hiponatremia akut atau kadar Na 125 mol liter. Kekurangan kalsium. Penata laksanaan. 1. Hipokalsemi ringan, 7,585 mg, diberikan kalsium oral 500 hingga 1000 mg tiap 6 jam. 2. Kalsium serum 5 mg, diberikan ca-glukona 90 mg, 10 cc larutkan dalam dextrosa 5%, diberikan dalam waktu 10 menit. Kekurangan iodium. Penata laksanaan. 1. Pemberian Ki 10 gram hari setara dengan iodium 237 mg hari dan hormon tiroid dalam jangka lama. 2. Operatif jika gondok sangat besar. 3. Upaya preventif dengan mengkonsumsi garam beriodium dan pemberian kapsul beriodium setahun sekali. Kekurangan zat besi. Penata laksanaan. 1. Pemberian sulfas ferrous 3x 200 mg. Dan Kie tentang menu makanan sehat serta samping pemberian sulfas ferrous. 2. Mencari faktor penyebab defisiensi besi bila ada. 9. Edukasi. Edukasi pasien dan keluarga untuk pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri, pilihan asupan gizi seimbang dan stamina tubuh. 10 kriteria rujukan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam, bonam. 2. Ad functionam, bonam. 3. Ad sanationam, bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.